Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, labbaika bihajjatin haqqan ta'abbudan wa riqdan tanbihan ala anna dzalika izharun lil ubudiyyati bil inqiyadi li mujarradil amri wa imtithalihi. Oleh karena ibadah haji itu yang terbanyak, ritual-ritual haji itu banyak yang irrasional, maka dalam doanya Rasulullah di ibadah haji beliau berdoa mengatakan begini, labbaika bihajjatin haqqan ta'abbudan wa riqdan. Labbaik, kami penuhi panggilanmu senantiasa, penuhi panggilanmu ya Allah dengan sebenarnya karena penghambaan, wariqdon, dan keperbudakan saya. Karena itu adalah perintah, karena saya adalah hamba, saya tidak protes, saya tidak boleh mendebat. Itu kenapa Rasulullah di doanya itu adalah ta'abbud dan wariqdon. Itu mengingatkan kita bahwa ibadah haji itu adalah memperlihatkan keperbudakan kita, kehambaan kita. Dengan tunduk melaksanakan ibadah haji itu limujarradil amri, karena semata-mata itu perintah. Urusan rasional apakah tidak rasional itu tidak masalah. Yang penting saya adalah hamba Allah, harus tunduk kepada Sayyid. Wal mal maqsud minhu haddun ma'qulun. Kama umira min istinasil aqli minhu bima yamilu ilaihi wa yuhassu alaihi. Sebagaimana orang diperintah untuk melakukan sesuatu tanpa ada dukungan akal, tanpa ada akal yang merasionalkan amalan itu. Itu adalah keperbudakan, penghambaan yang murni. Dengan melakukan sesuatu yang akal condong tertarik melakukan hal tersebut karena sehat misalnya. Karena itu membuat orang miskin bahagia dengan bersedekah. Tanpa ada alasan seperti itu, tanpa ada alasan yang didukung oleh akal bahwa itu adalah baik, sehingga motifnya adalah murni penghambaan, bukan ada dorongan lain yaitu karena masuk akal, bukan seperti itu. Al-qismu tsani min wajibati syar'i min wajibati syar'i mal maqsud minhu haddun ma'qulun wa laysa yuqsadu minhu at-ta'abbudu kaqada'i adainil adamiyina wa raddil maghsubi fala jarama la yutabaru fihi fi'luhu wa niyatuhu. Yang macam kedua dari kewajiban-kewajiban syara itu adalah suatu ibadah, suatu kewajiban yang tujuannya melaksanakan kewajiban itu adalah kepentingan rasional. Hadun ma'qulun adalah alasan yang masuk akal. Nah, kemudian amalan itu, kewajiban syara itu tujuannya bukan penghambaan. Contohnya adalah membayar hutang. Kita punya hak hutang sesama manusia, harus bayar hutang. Itu murni rasional, memang itu hak orang lain, kita pinjam maka kita kembalikan. Waradil maghsub, barang wasab, barang yang dirampas tidak berhak, kemudian dipakai punya orang, maka harus dikembalikan, ya memang punyaannya orang. Orang zalim kepada manusia, mendolimi sesama manusia tidak boleh, jadi masuk akal, wajib mengembalikan barang ghasab. Para jarama maka tentu saja, maka pasti tidak dipertimbangkan yang macam kedua itu, tidak diharuskan perbuatannya, harus niat, saya niat bayar hutang, kemudian saya sendiri yang melaksanakan berangkat menuju bayar hutang, tidak, orang lain yang bayarkan hutangnya enggak apa-apa.
Sebab itu murni rasional, masuk akal, tidak ada unsur penghambaan, keperbudakan. Wa ma wasala haqqu ila mustahiqihi bi akhdhil mustahiqi aw badulu annahu inda ridahu ta'addal wujub wa saqada khitabu syar'i. Jadi ketika hak atau kewajiban itu sudah sampai kepada orang yang berhak, kepada orang yang menghutangkan misalnya, dengan cara orang yang berhak piutang itu sudah ambil atau minta ganti hutangnya 1 juta, itu sudah HP kamu itu sebagai gantinya hutang kamu ke saya misalnya, karena sudah ridho inda ridhahu, maka kewajiban sudah terpenuhi, kewajiban sudah terlaksanakan, dan perintah syarak sudah gugur karena sudah dilaksanakan hakul adaminya. Fadzan yaqismani la tarkiba fi ma yashtariku fi darqima jami'un nasi. Dua macam ini, dua jenis kewajiban syarak. Yang pertama adalah murni penghambaan, tidak ada unsur logika sama sekali. Kemudian yang kedua adalah murni logika, murni rasional. Itu adalah dua jenis yang tidak ada unsur gabungan di situ. Tidak ada unsur tambahan antara rasional dengan penghambaan, tidak ada. Murni penghambaan. Yang kedua adalah murni rasional. Ya karena murni ya syarku bidarama jami'un nas, semua orang tahu, bisa menangkap, bisa paham itu murni rasional. Yang pertama adalah murni penghambaan. Semua orang tahu itu dua jenis itu. Wal qismu tsalitsu wal murakkabu alladhi yuqsadu minhul amrani jami'an wa hadzul ibadi wa imtihanul mukallafi bil isti'badi fa yajtami'un fihi ta'abbudu ramyil jimari wa haddu raddil huquqi. Yang jenis ketiga dari kewajiban syarak itu adalah kewajiban syarak yang gabungannya. Murakab itu gabungan, yang mana itu ada dua unsur. Kedua-duanya ada dua unsur, yaitu ada kepentingan hamba, yaitu yang masuk akal, relasional, dan yang kedua adalah imtihanul mukallaf, menguji kesetiaan orang mukallaf dengan diperbudak. Maka di situ ada penghambaan melempar jumroh dan wahadzu raddil huquqi, dan kepentingan mengembalikan hak-hak sesama manusia. Wa hadza qismun fi nafsihi ma'qulun. Maka yang ketiga ini adalah jenis kewajiban yang masuk akal. Dalam hal yang ketiga ini masuk akal, bisa ditangkap, bisa dicari alasannya. Fa in warada syar'u bihi wajabal jam'u. Apabila syarak menerangkan hal yang seperti itu, maka harus digabungkan. Berarti zakat ya. Zakat itu ada unsur rasionalitas, ada unsur penghambaan. Maka karena ada dua unsur itu harus lakukan semua. Wajibal jam'u, harus lakukan semua. Fa'inal makna ya ini. Fa'inal bainal ya, harus lakukan antara dua makna penghambaan dan makna rasional itu. Wal yang bagi ayan sadaqal maknanya ini. Wa ta'abbudu wal istirqaqu bisa babi ajalahuma.
Dan tidak boleh, jangan sampai melupakan, melupakan makna yang lebih halus dari dua makna itu, makna penghambaan dan makna masuk akal itu. Apa itu penghambaan? Wal istirqaq, jadi budak. Disebabkan yang ada yang lebih terang, yaitu rasionalitas lebih terang, kemudian yang samar-samar penghambaannya kemudian hilang. Jangan begitu. Walal adaqqa wal ahammu. Bisa jadi alasan yang lebih samar itulah yang lebih penting. Yang lebih penting daripada alasan yang rasional. Wa zakatu min hadzal qabili. Wah, kemudian zakat adalah termasuk kelompok yang ketiga ini, jenis ketiga. Jenis ketiga. Jenis yang ada unsur rasionalitas dan unsur penghambaan murni, penghambaan. Zakat itu ada dua, gabungan dari dua unsur itu. Walam yatanabbah lahu ghairu Syafi'i radhiyallahu anhu. Selain Imam Syafi'i tidak menjangkau, tidak menangkap ada dua unsur ibadah yang ada dua unsur alasan itu, penghambaan dan masuk akal, masuk akal. Itu Imam Syafi'i yang detail urusan itu. Hanya Imam Syafi'i. Wal fahadzul faqiri maksudun bisaddil khala. Jadi kepentingan orang fakir, orang miskin itu menjadi tujuan di dalam memberantas kemiskinannya, kekurangannya yaitu dengan diberi zakat. Wa huwa jaliyun, alasan ini adalah terang, sabiqun ilal afham, lebih dulu masuk ke pikiran kita adalah membantu orang miskin agar dia tidak sengsara, agar dia tidak melarat. Walam bagi wa haqqul ta'abbud fi ittiba'i tafasil maksudun lisyar'i. Kemudian hak penghambaannya yaitu dengan cara mengikuti rincian-rincian, emas harus emas, perak harus keluarkan perak, beras harus beras. Itu adalah tujuan syara bi'tibarihi. Adalah tujuan syara harus dilaksanakan. Bi'tibarihi